Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Om Azwar Anas nih. Om, ada berapa banyak produk permainan yang mungkin sudah dibuat sekarang? Kalau permainan kita ngomongin karakter ya. Karakter ya. Nah, jadi kalau karakter yang lipat kertas tuh kita punya 6. Nah, Terus untuk yang cardboardnya, karakter kardusnya itu kita punya 8. oh 8. Lumayan ya 8 banyak karakter, ya. 8 ya. karakter ya. Dan itu memang mengedukasi untuk anak-anak juga ya. Ya. Dan ini masih tahap pengembangan lagi, kawan-kawan juga tim di tempat produksi lagi. Kalau ini kan kemarin 3 unsur kayak 6 karakter itu kan, hewan, tumbuhan, ya kan, sama bunga. Nah, sekarang kita mau buat untuk yang permainannya yang kayak kamera, bola. Nah, itu kita lagi mau kembangin. Jadi kita kalau bisa punya banyak karakter yang memang mewakili kebutuhan anak-anak. Kesukaannya gitu. apa nih gitu kan ya. Sekarang kita cuma punya hewan-hewan pun ada ikan sama dinosaurus kan. Nah, Bahkan mungkin robot-robotannya kan mobilnya mobil ya. Gitu. Jadi kita lagi pengembangan penambahan karakter untuk jenis edukasi permainan edukasi. Emang nggak kehabisan ide nih Om Anas nih. Harusnya karena dunia craft itu kan dia dinamis ya. Iya. Ya kalau nggak mau berkembang ya dia akan stuck dan punah. Iya benar. Harus terus dinamis. Kalau ditanya secara pemasaran seperti apa sekarang Om? Maksudnya Jalan semua? Online offline? Iya. Alhamdulillah kita punya jalan, kita juga punya beberapa channel online, terus offline juga kita, walaupun kita cuman punya jualan sekalian di workshop, tapi kita juga ada beberapa kesempatan kita buka stand, gitu untuk offline-nya ya. Oke, berarti mudah-mudahan rezekinya lancar terus nih. Amin. Entah itu di online atau di offline-nya gitu kan. Kalau boleh cerita nih Om, maksudnya ceritain dong keuntungan atau yang didapat selama 4 tahun berkiprah di dunia kardus, entah itu secara material dan non material, biar bisa nih menginspirasi orang-orang yang di rumah mungkin yang lagi melihat obrolan kita pagi ini bahwa wah aku mau juga nih bergerak mulai dari apa yang dia lihat dan apa yang dia bisain juga. Ya pastinya kalau kita bicara wirausaha, kalau material pastilah ya, untungnya. Profit lah ya. Ya profit pasti, cuman besar kecilnya kan tergantung kita mensyukuri aja. Kalau kita mending cukup lah, kita cukup, terus kebermanfaat kita untuk orang sekitar bisa gitu kan. Cukup semua, beli makan bisa cukup, beli Cara motor bisa kan cukup, relatif. Ke pasar cukup, ke pasar cukup gitu ya. Gitu. Jadi bicara cukup itu alhamdulillah. Kalau besar kecil kan relatif ya. Atau satu lagi kita bisa kebermanfaatan untuk orang, itu tadi buka lapangan pekerjaan untuk orang kan itu. Dalam juga tim juga udah banyak ya sekarang gitu kan. Itu ya yang menjadi mungkin kepuasan tersendiri untuk seorang pelaku usaha gitu ya, yang berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, keluarga sendiri, bahkan keluarga dari tim itu sendiri ya. Ya kita lebih pendekatan lebih seperti ya keluarga lah gitu kan, tim gitu. Terus kalau yang material ya, secara non material pasti juga banyak. Contoh kita bisa diundang ke sini, salah satunya kan juga keuntungan lo. Jarang lo, mungkin orang mesti ngasih surat kan. Kita bisa tahu, bisa di karena unik lah. Kita akan unik gitu ini kan. Nah, itu kan salah satu keuntungan Mas. Jadi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa nilai secara finansial kan. Terus kita juga bisa masuk ke perkantoran, kita kenal banyak orang kan, seperti itu. Akhirnya kemudahan-kemudahan itu dengan sendirinya dapat, nggak bisa dinilai dengan duit. Benar sekali. Nah kalau upaya pengembangan produk next level apa nih? Next level itu kita tadi kreasi kardus. Misalnya kita tidak lagi main di sini, tapi kita main di booth. Nanti insya Allah kita lagi ngajukan diri untuk event di mall ya, karena itu kita mau ambil peran. Kita lagi kerjasama sama beberapa IO kan gini, sifatnya mereka kalau untuk buat booth, backdrop gitu kan sekali pakai tuh, latarnya atau buat stand. Nah kan pasti terbuang ya, kayu segala macamnya. Nah kita ini ada nih yang sekali habis,
cuman murah. Oh, Kardus. iya Itu iya. kita mau buat bed, ya contoh mungkin ornamen-ornamennya itu ya seperti ini, mungkin dasarnya kardus bukan triplek. Iya iya. Medianya ya. berarti? Medianya. Iya. Oh. Jadi itu masih dalam desain. Dan itu lebih, kalau secara mungkin lebih murah ya. Ya, Ya, itu lebih secara- murah daripada secara triplek. angka ya gitu ya. Karena udah poti kan dipotong-potong juga tuh. Jadiin bedrock kan. Udah Gitu. tuh dia nggak bisa dipakai kan, konsepnya udah beda untuk next event kan. Berarti iya. kan habis pakai juga. Iya. Kan kita tawarin nih kardus. Limbahnya kita beli lagi malah. Oh. Kita timbang kiloan kalau dia nggak Itu mau juga yang pakai. menjadi pertanyaan. Nanti limbahnya kayak gimana? Kita beli lagi. Oh, beli lagi. Kita tarik lagi, kita buat lagi. Namanya binder kan pasti ukurannya besar-besar kan. Iya, iya, Nah, iya. kita tarik lagi. Jadi bukan- produk lagi. Hebat nih. Rencananya kayak gitu. Emang orang hebat menawarkan solusi, ada masalah ya udah, Iya. kita kasih solusi lagi. Kita kasih solusi lagi. Ya gitu. Yang penting dia mau pakai dulu produk kita. Jadi kalau saya lihat itu kan, ya itu dia harus punya prepare yang cukup kan untuk bid drop dan setting. Dan kardus ini bisa disetting macam-macam gitu. Iya iya iya. Bisa untuk buat, mungkin di sudut tuh ada tabot kan. Oke. Kita buatin tabot nanti. Iya iya iya. Dan lebih praktis dan lebih mudah Iya. mungkin ya gitu untuk media kardus sendiri. Iya. Terakhir, harapan untuk usahanya sendiri dan mungkin untuk masyarakat nih, Iya. biar lebih kreatif, lebih bermanfaat lagi, seperti apa dari Om Anas? Ya terakhir, kalau harapan saya pribadi untuk apa, usaha ya bisa lebih terus berkembang, lebih Amin. bisa bermanfaat untuk orang banyak. Segmennya Minimal lebih luas sekitar, lagi ya. Amin. Produknya juga apa yang kita riset nih selalu dikasih kemudahan, tim-tim juga bisa selalu berpikir positif, berpikir kreatif kan. Iya. Untuk apa, menjalani tantangan yang ada. Karena kalau kita lihat di provinsi luar, mereka lebih aplikatif lagi gitu lah, seperti itu. Ya untuk masyarakat umum, khususnya pelaku UMKM ya, Iya, yang kita iya. kan bermain di situ ya, manfaatkan juga fasilitas yang ada dari baik pemerintah, swasta, ambil itu, Bahkan teknologi sebaik-baiknya, gunakan sebaik-baiknya. Teknologi udah secara masif juga bisa. Ini nggak ada lagi bilang gaptek, Iya iya. nggak bisa medsos kan gitu. Kadang apa ya, itu ego aja bilang nggak bisa. Sekarang gini kan, nggak bisa nih bilang sama ibu-ibu, kan Iya. bisa nih pakai Android nih gini kan. Terus sekarang handphone ibu rusak, yang tulalit itu, yang bunyinya tidut itu ya kan, ibu ke counter itu nggak ada lagi. Ditawarin Iya. pasti Android. Iya iya. Kalau mau murah second Iya, dikasih. iya, Nggak iya. akan ada lagi bu yang. Nah jadi ibu harus belajar gitu Iya. kan. Sosial media juga gitu, nggak bisa anaknya Dan terus belajar ya. terus belajar. Dalam keadaan apapun, dan untuk pengembangan produk dan rezeki kita juga gitu ya. Iya, untuk soft skill lah. Soft skill kita juga. Oke, makasih Om Anas. Sama-sama. Sudah berbagi cerita dan edukasinya. Semoga menginspirasi masyarakat yang lagi melihat juga, pemirsa yang lagi melihat juga gitu kan. Amin. Lancar terus rezekinya dan Amin, sehat amin, terus amin. gitu ya. Sama-sama. Aku suka banget kata-kata di belakang baju Om Anas Oh, itu gitu ya. Kalau mau sukses itu kita harus melalui banyak proses, tidak perlu dan jangan protes gitu ya. Siap. Gitu. Akhirnya saya Kul Anas Rulam, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.